Salam Bapak Ibu Saudara, jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan. Kita bersyukur ada di hari ke-19, 40 hari berdoa Gereja Kemah Injil Indonesia. Tema renungan kita hari ini adalah orang Kristen tapi terhilang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Ya Roh Kudus, urapi kami ingin mendengar firman-Mu, renungan hari ini. Kiranya ini akan terus mendewasakan kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang berjalanan kehendak-Mu, menyenangkan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dikutip dari Blogspot Indonesia.it, Praise 2018, hasil riset nasional, Rosi Oktari menyebutkan bahwa penipuan online masih banyak, bahkan makin masif terjadi pada masa digital seperti sekarang. Penipuan digital di Indonesia, modus, medium, dan rekomendasi yang dilakukan dengan menggunakan metode survei daring, sampling non-probabilitas telah melibatkan 1.700 responden dari kelompok responden yang bervariasi demografi di 34 provinsi Indonesia memaparkan realita penipuan di dunia digital. Dalam hasil riset itu ada 5 jenis penipuan yang paling banyak diterima responden adalah penipuan berkedok hadiah 9,12%, pinjaman digital ilegal 74,8%, pengiriman tautan yang berisi malware atau virus 65,2%, penipuan berkedok krisis keluarga 59,8%, investasi ilegal 56%, sedangkan 5 jenis penipuan yang paling sedikit diterima responden diantaranya penerimaan sekolah atau beasiswa palsu 19,9%, penerimaan pada proses penerimaan kerja 20,6%, pembajakan peretasan akun dompet digital 25,6%, penipuan berkedok asmara atau romansa 27,7%, dan pencurian identitas pribadi 29,2%. Penipuan berkedok hadiah menjadi jenis pesan penipuan yang paling sering diterima responden karena sifatnya yang cenderung disampaikan secara random dan massal melalui berbagai jenis medium, terutama melalui fitur yang melekat pada setiap telepon seluler, panggilan atau SMS. Melihat hasil riset tersebut, kita patut waspada modus-modus penipuan di dunia digital ini. Akan tapi, pernahkah kita berpikir tentang orang Kristen tapi terhilang? Jenis-jenis orang Kristen tapi terhilang adalah orang-orang yang tertipu karena mereka merasa diri sudah cukup Kristen dari asal-usul keluarga Kristen, sejak lahir beragama Kristen, atau merasa diri sudah sangat rohani. Sedangkan kenyataan orang-orang itu menjadi Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa. 2. Orang-orang yang tertipu karena memiliki banyak karunia rohani yang hebat, misalnya bernubuat, mengusir setan, membuat banyak mukjizat dengan nama Tuhan. Padahal kenyataannya orang-orang itu adalah para pelaku kejahatan, tidak pernah memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Pokok doa kita hari ini, 1. Berdoa agar semua orang percaya menjadi orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga dengan sungguh-sungguh dan benar. Yang kedua, berdoa agar anggota jemaat tidak terkecoh, tidak tertipu, dan terberdaya melihat mukjizat dan rupa-rupa karunia rohani tanpa kebenaran. Lalu yang ketiga, berdoa agar jemaat, anggota jemaat memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan secara pribadi dan bukan menjadi pelaku kejahatan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami bahwa ada orang-orang Kristen yang terhilang. Siapakah mereka itu? Mereka yang mengaku Kristen tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Tuhan, doa kami menjadi orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa.
kami tidak tertipu juga sebagai hamba Tuhan, kami boleh jeli, dan kami boleh mengajar, mendewasakan, menggembalakan jemaat kami. Kami juga berdoa kiranya karunia-karunia rohani yang ada tidak membuat orang sombong, tapi kami boleh terus menjadi pelaku kehendak Bapa, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, orang Kristen, hamba Tuhan, boleh memiliki persekutuan yang benar, dan kami boleh melakukan kebenaran. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.